Kita ke mancanegara, pemirsa. Recep Tayyip Erdogan kembali memenangkan pemilihan presiden di Turki. Dengan kemenangan ini, Erdogan yang menjadi presiden sejak 2014 akan memperpanjang masa jabatannya hingga 5 tahun ke depan. Ankara aydınlansın. Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Mazlumların umutları aydınlansın. Recep Tayyip Erdogan masih menjadi pemimpin yang paling banyak pendukungnya di Turki. Erdogan membuktikan hal ini dengan memenangkan pemilihan presiden Turki. Pilpres berlangsung 2 putaran. Di putaran pertama 14 Mei lalu, Erdogan gagal mengumpulkan jumlah suara yang cukup untuk menjadi pemenang. Sesuai aturan KPU Turki yaitu 52%. Putaran kedua pun digelar hari Minggu 28 Mei yang hasilnya jumlah suara pemilih Erdogan lebih dari 52% sehingga ia menjadi presiden terpilih. Erdogan mengalahkan pesaingnya di putaran kedua, Capres Kemal Kılıçdaroğlu. Dalam pidato kemenangannya, Erdogan menyatakan kemenangannya ini adalah kemenangan seluruh rakyat Turki. Di perpanjangan masa jabatannya, Erdogan berjanji untuk bekerja lebih keras untuk kemajuan Turki. Para pendukung pun merayakan kemenangan Recep Tayyip Erdogan di pemilihan presiden dengan turun ke jalan. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Ya pemirsa, lalu bagaimana euforia kemenangan presiden terpilih Recep Tayyip Erdogan? Kita telah bersama warga negara Indonesia yang tinggal di Sakarya, Turki, Syafiq Rizkullah. Assalamualaikum, selamat siang Mas Syafiq, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Baik. Mas Alhamdulillah Syafiq, baik sekarang. Alhamdulillah. Mas Syafiq, lalu bagaimana reaksi publik di Turki menanggapi kemenangan dari Erdogan ini? Bisa diulang Mas, pertanyaan tidak terdengar. Mas Syafiq, bagaimana reaksi publik di sana menanggapi kemenangan dari Recep Tayyip Erdogan kembali sebagai presiden Turki? Suaranya tidak jelas di saya Mas. Mohon maaf. Mas Syafiq, mendengar suara saya Mas? Ya, sekarang sudah terdengar. Ya, Mas Syafiq, bagaimana tanggapan publik di sana atas kemenangan Recep Tayyip Erdogan sebagai presiden Turki? Baik, jadi sekarang saya kondisinya sedang di Sakarya, dan Sakarya adalah salah satu lumbung suara yang cukup besar untuk partai AKP, yaitu partai dari Presiden Recep Tayyip Erdogan itu sendiri. Dan tadi malam semenjak sore tadi, para masyarakat Turki yang ada di Sakarya sudah melakukan pesta kemenangan dengan melakukan konvoi dan juga berjoget gitu di jalan-jalan, terutama di Sakarya, karena memang di sini salah satu lumbung suara yang besar bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dan ini bukan hanya terjadi di Sakarya, tapi tadi malam di beberapa titik, di beberapa lokasi, salah satunya di Ankara khususnya, kemudian di Istanbul juga sejak sore sudah merasakan euforia yang sangat-sangat besar atas kemenangan Presiden Recep Tayyip Erdogan, karena sekitar perhitungan di angka 80% sampai 90% itu sudah dipastikan bahwa beliau menang, dan memang banyak sekali masyarakat Turki yang senang dan turut bahagia dan merayakan kemenangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan itu sendiri. Baik, Mas Syafiq, apakah benar sebelumnya dalam hasil survei di Turki diprediksi ini Recep Tayyip Erdogan akan kalah dalam pemilihan presiden ini? Baik, jadi kalau untuk di survei yang sebelumnya, banyak sekali media-media barat, khususnya ya, media-media barat yang meyakinkan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan akan kalah dalam proses pemilihan ataupun pemilu pada tahun ini. Salah satu yang merilis itu adalah The Economist, tetapi memang faktanya agak sedikit berat ya, walaupun memang harus menjalani putaran kedua, dan dengan selisih angka yang sangat sama gitu, atau beda tipis di putaran kedua,
Presiden Erdogan menang sekitar 3 juta suara, dan di putaran yang kedua kembali menang dengan suara 3 juta kurang lebih, tetapi sudah melebihi angka di atas 50%. Jadi memang kalau survei-survei, terutama survei yang keluar dari beberapa media-media barat, memang mengatakan bahwa Erdogan akan kalah, dan akan tetapi pada faktanya dan telah dibuktikan bahwa Erdogan masih bisa memimpin Turki pada kesekian kalinya dalam kemenangan beliau di pemilu Turki. Baik, Mas Syafiq, sebenarnya kalau dari review media di sana, apa yang menjadi penyebab Erdogan ini kembali terpilih, kembali menang? Walaupun kondisi Turki kita tahu inflasi tertinggi 24 tahun terakhir, biaya hidup yang terus meningkat. Seperti apa, Mas Syafiq? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, kenapa akhirnya Erdogan masih tetap dipercaya untuk menjadi pemimpin Turki itu sendiri? Salah satu jawabannya adalah Erdogan adalah pemimpin yang lahir dari masyarakat Turki itu sendiri. Jadi memang kita bisa mengetahui bersama bahwa Erdogan adalah presiden yang lahir dari tingkatan yang paling bawah ya. Mungkin beliau memang menapaki jejak politiknya memang dari bawah. Kemudian dalam 20 tahun terakhir memang Erdogan telah membuktikan bahwa Turki memiliki wajah yang baru, terutama di Timur Tengah khususnya, yang kemudian dalam 20 tahun terakhir juga Erdogan telah menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Turki, termasuk permasalahan teroris dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah di beberapa tahun terakhir Erdogan memfokuskan terhadap produksi-produksi perkembangan teknologi-teknologi yang ada di Turki itu sendiri gitu. Salah satunya adalah merilis produk sendiri, yaitu mobil sendiri buatan Turki di tengah permasalahan inflasi. Jadi memang apa yang menjadi capaian-capaian Erdogan dalam beberapa tahun terakhir ini itu menjadi sesuatu prestasi yang menutupi permasalahan ekonomi, terutama terhadap para masyarakat Turki. Yang selanjutnya tentu saja bagaimana latar belakang Erdogan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan dalam pertarungan politik di Turki itu ada dua kubu. Yang pertama adalah mereka yang mendukung penuh Atatürk juluk atau pemikiran Atatürk, yaitu sekularisme dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah neo-Ottoman atau Ottoman yang baru gitu. Dan bisa dikatakan ada banyak sekali yang masih mendukung tentang konsep neo-Ottoman itu sendiri, yang akhirnya kembali membuat Erdogan terpilih menjadi presiden Turki pada tahun ini. Baik, Mas Syafiq, kalau kita lihat seperti yang Mas Syafiq juga sampaikan, euforia kemenangan dari para pendukung Erdogan itu begitu besar di Turki. Lalu bagaimana respon tanggapan dari kubu lawan sendiri melihat Erdogan ini kembali memenangkan Pilpres di Turki? Oke, jadi ada sedikit yang menarik gitu. Jadi tadi malam beberapa salah satunya ketua I-Party itu langsung sebelum selesai dari perhitungan secara penuh, mereka ada beberapa partai oposisi yang memang tergabung di dalam oposisi itu sendiri yang mengatakan selamat terhadap terhadap Erdogan itu sendiri, ya walaupun mungkin ada ya beberapa oposisi yang masih belum sepenuhnya menerima terkait apa yang sudah dicapai oleh Erdogan, seperti itu. Adakah rencana pidato politik yang akan disampaikan Erdogan setelah kemenangan ini, Mas Syafiq? Baik, jadi ketika putaran pertama Erdogan langsung melakukan pidato seperti biasanya, yaitu di gedung markas utama di gedung partai AKP. Dan tadi malam pun setelah melakukan kemenangan sekitar jam setengah 1 malam atau jam setengah 2 malam, saya lupa, kebetulan kami mengikuti juga, beliau langsung melakukan pidato kemenangan bersama partai-partai pendukung beliau yang bertepatan di Ankara. Apa sih poin-poin menarik yang disampaikan dalam pidato Erdogan semalam, Mas Syafiq? Kalau mungkin mencatat dan juga mengamati begitu, Mas. Baik, yang beliau tekankan adalah kemenangan yang dimenangkan oleh AKP itu adalah bukan kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi benar-benar
kemenangan Turki secara keseluruhan. Terus yang kedua adalah beliau menekankan pembangunan ataupun kemajuan gitu dalam satu abad Turki ini gitu. Jadi memang beliau menekankan dua hal itu dan mengatakan bahwa demokrasi, tingkat demokrasi Turki itu sudah sangat baik dan juga dilihat dari bagaimana proses pemilu itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Syafiq Rizkulo, warga negara Indonesia yang berada di Turki atas informasinya untuk pemirsa TV One.